Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Isnin, saya Ahmad Akmal Fahmi dari Bidang Penerbangan Surabaya, dari Prodi Kegiatan Aset Bandara Angkatan 16 Alfa. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan software yang kita gunakan sebagai salah satu software perancangan untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi di sini saya menggunakan sebuah software bernama PVSys dengan versi 7.4. Jadi sini adalah software yang saya gunakan. Langsung kita buka saja. Sudah dibuka di sini. Nah, di sini terlihat untuk menu awalnya untuk PVSys 7.4. Di sini digunakan sebagai perancangan PLTS yang bisa kita gunakan untuk dipasang di berbagai tempat. Jadi di sini untuk menu utamanya terdiri dari connected, standalone, pumping, dan jika ada beberapa utilitiesnya yaitu database, tools, dan visual data. Nah, di sini untuk saya sendiri akan menjelaskan tentang sistem PLTS off grid, di mana dari PLTS nanti membutuhkan baterai untuk menyimpan dari hasil dari apa yang didapat oleh panel suryanya, nanti akan disimpan baterai baru didistribusikan ke beban seperti itu. Jadi di sini untuk pilihan menggunakan sistem off grid, sini menggunakan standalone ada di tengah ini. Saya sudah membuat projectnya, langsung kita buka saja. Nah, ini untuk tampilan dari setting PLTS off grid-nya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menamai projectnya, keyflash sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan selanjutnya adalah mengatur koordinatnya. Saya di sini apabila baru memulai bisa ditambah ketika karena saya sudah mengaturnya dan membukanya. Sini saya sudah memiliki koordinatnya. Jadi yang pertama kita cari yaitu adalah latitude dan longitude dari tempat atau lokasi yang akan kita gunakan perancangannya. Nah, di sini bisa menggunakan Google Maps atau Google Earth untuk mencari latitude dan longitude. Contoh di sini saya menggunakan Google Maps. Nah, di sini saya menggunakan lokasi ini dan bisa kita lihat untuk latitude dan longitude-nya itu berada di, bisa kita lihat pada link dari Google Maps-nya. Contoh di sini akan terlihat latitude longitude-nya di sini. Ini latitude longitude dan ini latitude-nya yang akan kita inputkan ke software PVC tadi. Jadi ini diisikan latitude yang tadi didapat dari maps dan longitude-nya juga. Setelah itu diimport ke sini graphical coordinates dan bisa kita lihat juga pada interactive map. Nah, di sini kita juga bisa mencari lokasinya sesuai dengan titik yang ingin kita gunakan. Nah, karena saya tadi sudah mengimport dari Google Geographical Coordinates, maka otomatis akan di titik di sini sesuai dengan latitude dan longitude yang sudah saya setting tadi. Selanjutnya di save dan masuk ke selanjutnya masuk ke settingan. Nah, setelah ini akan disimpan set filenya. Ini dia .sit dan ini adalah metode filenya. Ini jadi otomatis akan tersimpan metode filenya dari metode file ini sesuai dengan koordinat yang kita pakai tadi. Setelah itu disimpan ini, lalu kita mengatur pengaturan-pengaturan yang
digunakan untuk perancangan dari PLTS off grid tadi. Jadi yang pertama kita atur yaitu ada di sini ada main parameter. Sini mulai dari orientation. Untuk orientation ini adalah kita mengatur kemiringan dan juga azimut dari panel surya yang akan kita gunakan. Jadi untuk file tipnya pertama kita bisa menggunakan berbagai macam. Contohnya ada plane yaitu yang hanya satu aja, atau bisa kita menggunakan dual axis. Di sini juga ada, dipilih saja. Ini saya contoh menggunakan fixed tilt plane yang hanya satu arah aja. Ini untuk field parameternya ini plane tiltnya atau kemiringannya itu disesuaikan dari longitude yang kita pakai tadi, karena saya menggunakan tadi koordinatnya -7, jadi di sini saya menggunakan 7 0, dan azimut saya biarkan tetap 0. Dan untuk optimization with respect atau ini bisa diatur tergantung dari apa ya yang akan kita gunakan, yaitu per tahun atau satu semester. Ini bisa diatur. Saya contoh menggunakan yearly atau per tahun. Masuk ke user needs untuk pengaturan yang kedua. Sini adalah membahas tentang consumption atau perangkat-perangkat yang kita gunakan di rumah yang akan kita backup nantinya sebagai hasil dari PLTS yang kita gunakan. Sini contoh, di sini saya menggunakan lampu. Ini terdapat 21 lampu dengan power masing-masing lampu itu 15 watt per lampu, dan penggunaan tiap harinya itu sekitar 11 jam per hari, dan daily energinya dari total lampu itu adalah 3.465 watt hour. Dan contoh yang kedua ada TV berjumlah 2 dengan masing-masing TV itu sekitar 50 watt, dan daya penggunaannya sekitar 5 jam per hari, dan total daily energinya sekitar 500 watt hour. Jadi dari perangkat-perangkat yang sudah saya inputkan ini, saya mendapat total daily energinya sekitar 5.577 watt hour per hari, dan monthly energinya sekitar 1.673,3 kilowatt per month atau per bulan. Setelah kita menginputkan perangkat-perangkat dan beban listrik yang kita gunakan, masuk ke hourly distribution. Jadi di hourly distribution ini kita mengatur jam-jam dari perangkat-perangkat kita yang kita aktifkan. Contoh di sini lampu tadi yang berjumlah 21 ini saya menggunakannya 11 jam per hari. Berarti pada hourly distribution kita harus memasukkan waktunya itu sekitar 11 jam. Nah, kemungkinan untuk lampu sendiri digunakan pada di sini dari jam 18.00 petang sampai dengan jam 5 pagi. Jadi total ada 11 jam. Seperti itu untuk perangkat-perangkat yang lain juga. Ini adalah untuk mengatur kapan kita menggunakan perangkat-perangkat tersebut sesuai dengan jamnya. Setelah dari pengaturan user need, masuk ke sistem. Itu untuk di sistem sendiri, di sini kita mengatur beberapa bagian atau beberapa komponen yang akan kita gunakan pada PLTS kita. Mulai dari pertama storage, yaitu kita mengatur atau memilih baterai yang akan kita gunakan, karena ini adalah time of grid, maka dari itu kita pakai baterai. Di sini saya menggunakan generik yaitu lithium ion dengan 25,6 volt, 180 Ah, dan lithium LFP. Ini banyak untuk pilihan-pilihannya. Dan di sini saya menggunakan 4 baterai total, yaitu 2 di series dan 2 di paralel.
untuk penggunaan PLT saya nanti. Di sini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Masuk ke PV array. PV array itu adalah panel surya yang akan kita gunakan. Jenis apa yang akan kita gunakan. Kecil kah? Warna hitam? Jadi di sini saya contoh, karena di sini banyak pilihan, saya menggunakan Panasonic untuk PV array-nya 320 watt peak dengan 48 volt dengan seri VBHN 320 SG47. Dengan kemungkinan di sini saya menggunakan hanya 4 modul dari panel surya tadi. Saya juga di sini menggunakan MPPT converter. Nah, di sini saya menggunakan MPPT converter yang 1000 watt, yang 51 volt. Di sini juga disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Di sini saya sudah mengatur untuk planet powernya itu, atau power dari PLN-nya itu saya menggunakan 1300. Maka dari itu di sini saya memasukkan untuk enter planet powernya sekitar 1,3 kilowatt peak. Nah, di sini adalah PV array desainnya. Di sini adalah mengatur berapa banyak panel yang akan kita pasang. Di sini saya menggunakan hanya 4 modul dengan area sekitar 7 meter persegi. Itu untuk settingan dari storage dan PV array-nya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lanjutkan. Nah, apabila kita membutuhkan backup genset juga bisa diatur di sini. Use backup genset, dan bisa juga memilih genset tipe berapa dan berapa dayanya. Tapi di sini saya tidak menggunakannya. Setelah dari setting, kita masuk ke detail losses. Pada detail losses ini mengatur bagaimana loss dari cahaya mataharinya. Di sini ya contoh akan setting thermal parameternya. Di sini rumus dari thermal loss vectornya itu U sama dengan UC plus UV kali wind file. Nah, di sini bisa kita atur untuk, nah karena ini NOCT atau normal operating zone temperaturnya itu kita bisa setting di sini. Contoh loss vectornya saya di sini atur 31,0 watt. Seperti itu bisa kita atur sendiri juga untuk detail lossesnya. Masuk ke optional. Di sini di horizon ini optional untuk bisa diatur atau tidak. Ini adalah bagaimana cahaya matahari kemungkinan akan menimpa atau kita mendapatkan cahaya mataharinya adalah contoh diagram atau line drawingnya itu seperti ini. Ini juga bisa kita atur seberapa kita dapat. Ya, seperti full behind the plane itu adalah di bawah dari panel kita ya. Seperti itu. Itu dari horizon. Masuk ke mirror shading. Apabila terdapat ingin mirror shading, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan tentang mirror shading. Mirror shading adalah ketika panel kita mendapat obstacle berupa bayangan seperti itu. Jadi bisa kita atur berapa nanti kerugian-kerugian dari bayangan yang ada tadi. Lanjut, setelah dari setting-setting semuanya, terutama dari main parameternya ini, di 4 ini, selanjutnya adalah run simulation, atau setelah kita setting, bagaimana sih hasilnya dari yang kita setting itu. Langsung saja run simulation. Nah, di sini sudah tampil dari run simulationnya tadi. Ini project saya dengan site ini dan simulasinya seperti ini. PV array
yang saya sudah atur tadi. Nah, di sini saya akan menggarisbawahi tentang performance ratio atau PR dan solar function S atau SM. Di sini parameter yang bagus itu ketika performance ratio yaitu di atas 80% atau di sini 0,8. Maka dari itu apabila masih di bawah ini, di bawah 0,8 atau 80% itu berarti ada settingan yang salah dari sistem kita. Untuk lebih jelasnya, di sini mari kita masuk ke reportnya. Ini adalah penjelasan lengkap dari parameter-parameter yang ada di sini, yang bisa kita print juga dalam PDF. Nah, di sini sudah tertampil semuanya, latitude, longitude, dan segala macam hal yang sudah kita atur tadi. Dan yang utama itu di sini, ya, untuk economic evaluation tadi kita belum masuk, tapi setelah ini akan kita lihat untuk economic evaluation-nya. Kita masuk dulu ke sistem production-nya. Untuk penggunaan baterai solarnya itu sekitar 1950,25 kilowatt hour per tahun. Dan available-nya atau tersedianya itu sekitar 2000-an kilowatt hour per tahun. Jadi untuk yang kita garis bawahi tadi yaitu PR-nya yaitu performance ratio-nya itu apabila sudah di atas 80% itu berarti sudah cukup bagus apabila dalam penggunaannya di Indonesia. Nah, ini tadi ya. Maka dari itu kita perlu mengaturnya sedemikian rupa agar dapat mendapat performance ratio-nya itu sekitar 80% ke atas seperti itu. Dan untuk yang patut kita lihat lagi, ya, patut kita lihat juga adalah loss diagramnya, yaitu di sini terdapat missing energinya itu paling enggak di bawah 5%. Jadi di sini ada 4,20% masih di bawah. Dan di sini untuk loss-lossnya masih di bawah 5% juga. Jadi kemungkinan masih bagus untuk perancangan ini yang kita gunakan. Setelah itu, setelah kita run dan kita analisis dari penggunaan atau hasil dari settingan-settingan yang sudah kita buat, selanjutnya masuk ke economic evaluation. Nah, pada economic evaluation ini, sini kita memasukkan untuk perangkat-perangkatnya yang kita gunakan tadi, ya EV modulnya, baterainya itu berapa, controllernya berapa. Ini kita masukkan secara manual di sini. Dan juga maintenance-nya kira-kira kita itu butuh berapa untuk maintenance dari PLTS tadi nanti. Ini gunanya ketika installation cost-nya itu berapa yang harus kita anggarkan, dan apakah kita menggunakan dari rancangan ini, apakah kita untung atau tidak, itu bisa kita lihat di sini. Setelah kita memasukkan data-data dari harga penggunaan komponen-komponen tadi masuk ke financial parameter. Jadi untuk simulasi ini untuk project lifetime-nya sekitar 20 tahun dimulai dari 2025 dengan investasi yang harus dianggarkan minimal yaitu 19.946.000. Dan di sini saya memasukkan own fund-nya atau uang milik saya sendiri itu sama dengan apa yang harus saya investasikan, yaitu sama persisnya di sini. Masuk selanjutnya ke self consumption saving-nya ini berapa sih daya dari PLN? Apakah fix atau annual? Di sini saya menggunakan fix consumption-nya dari PLN. Setelah saya cari dari
berbagai sumber. Untuk fixed consumption tarifnya dari PLN itu sekitar Rp1.470 per kilowatt hour. Jadi di sini saya memasukkannya 1.470 ribu, maaf, maksudnya Rp1.470 per kilowatt hour. Untuk di financial resultnya di sini, bisa kita lihat di financial summary juga sebenarnya. Untuk installation cost-nya itu sekitar 19 juta lebih, hampir 20 juta. Untuk yearly-nya sekitar 638 ribu. Untuk penggunaan energinya sekitar 838. Dan untuk payback period atau keuntungan kembalinya itu sekitar 9 tahun. Jadi setelah kita memasang PLTS ini dengan adanya berbagai macam instalasi yang kita pakai sekitar hampir 20 juta ini, nanti setelah 9 tahun kemungkinan besar kita akan mendapatkan untung dari penggunaan PLTS ini. Nah, di sini ada tabelnya pada tahun ke-9 nanti. Ini dari rugi sampai di tahun yang ke-9 ini ya. Ini berarti untung terus ini. Sampai selanjutnya dari 100% sampai 200, bahkan untung sampai 200% seperti itu. Ya, untuk economic evaluation-nya. Jadi seperti itu untuk simulasi dan analisis dari proyek PLTS off grid menggunakan software PVSys 7.4. Ya, intinya itu software ini adalah perancangan untuk kita membuat PLTS di rumah atau di berbagai tempat, dan kita bisa menganalisis bahwa bagaimana apabila kita menginstalnya, apakah kita untung atau tidak, dan komponen-komponen atau peralatan-peralatan seperti apa yang harus kita lakukan agar rancangan kita itu efisien dan efektif seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.